وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Majelis Taklim Raudhatun Naim yang berada di kediaman keluarga besar Abah Haji Muhammad Naim yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Pagi hari ini untuk kesekian kalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kepada kula panjenengan hadir di Majelis Taklim Raudhatun Naim ini guna berusaha. Niat yang utama adalah talabul ilmi, mencari ilmu, menghilangkan kebodohan kita, menuju kula panjenengan ibadahnya semakin benar dan tepat dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tentunya kita berharap kepada Allah hadirnya kita di majelis taklim ini mengundang rahmat dan barokah Allah. Lenggaipun kula jenengan di tempat ini mugi-mugi manfaat dunia, manfaat akhirat bagi kula panjenengan. Dan tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Segala hajat-hajat kebaikan dunia akhirat kita dikabulkan Allah. Iman ketakwaan kita ditingkatkan oleh Allah. Kitalah orang-orang yang pantas mendapatkan ridha Allah, dan kitalah orang-orang yang pantas mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh panitia tadi, yang bagian daripada keluarga besar Abah Haji Muhammad Naim, pengajian kita pagi hari ini adalah pengajian yang terakhir untuk sementara. Sebab kita mempersiapkan setelah ini menghadapi ibadah-ibadah yang luar biasa di dalam bulan Ramadan. Maka pagi hari ini pengajian kita kutipkan satu hadis yang kita ambil dari kitab Dzikrayat wa Munasabat Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Malikil Hasani, yang berkaitan dengan kekhususan bulan Ramadan untuk umat Kanjeng Nabi yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam satu ungkapan hadisnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda. Beliau menandaskan Rajab syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati au kama qala. Bulan Rajab adalah merupakan bulannya Allah. Bulan Sya'ban adalah bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Bulan Rajab dawuhipun Kanjeng Nabi adalah merupakan bulannya Allah. Maka Rajab dikatakan al-Ashhurul Hurum, satu dari 4 bulan yang dimuliakan selain Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang keempat Rajab. Nah, karena bulannya Allah, pada bulan Rajab niku kula panjenengan dianjurkan banyak-banyak beristighfar, memohonkan ampun untuk diri kita di dalam bulan Rajab itu. Sedangkan hadisnya Nabi melanjutkan wa Sya'banu syahri,
bulan Sya'ban adalah bulanku, bulan yang banyak berkaitan langsung dengan pribadi Nabi dan umatnya, itu adalah bulan Sya'ban. Dipindahnya kiblat untuk Nabi dari Baitul Maqdis ke Ka'bah ketika Nabi berada di Al-Madinatul Munawwarah bulannya Sya'ban. Diwajibkan puasa Ramadan pertama bulannya Sya'ban. Diwajibkan zakat fitrah bulannya Sya'ban. Diwajibkan kita bersolawat dan bersalam kepada Nabi dengan ungkapan ayatnya yang terkenal, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu juga turunnya ayat itu di bulan Sya'ban. Pelaporan amal untuk Nabi dan seluruh umatnya bulannya Sya'ban. Walhasil berkaitan dengan pribadi Nabi. Sedangkan lepas dari bulan Sya'ban, bulan Ramadan, dawuhipun Kanjeng Nabi, syahru ummati, adalah bulanku. Sebab pada bulan Ramadan itu betapa dimuliakan umatipun Gusti Kanjeng Nabi dengan datangnya bulan Ramadan. Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Malikil Hasani dalam kitabnya Dzikrayat wa Munasabat halaman 167, beliau menulis sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa yang disabdakan Rasul? U'tiyat ummati fi syahri Ramadhan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. U'tiyat, diberikan, dihadiahkan, dianugerahkan, ummati, kepada umatku, fi syahri Ramadhana, pada bulan Ramadan, khamsan, akan 5 perkara, lam yu'tahunna, yang tidak pernah diberikan 5 perkara itu kepada nabiyun, seorang nabi pun, qabli, sebelum aku. Dados sing angsal 5 hal khusus bulan Ramadan nggih kula jenengan iki. Amin. Sedanten jamaah niki umatipun Gusti Kanjeng Nabi angsal 5 niki. Baik yang melek maupun yang mulai setengah ngantuk. Nah, niki. Semuanya mendapatkan 5 perkara niki. Ustaz mulai, mboten mulai, kula mek mengingatkan. Nah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apa 5 hal yang kemudian dikhususkan dalam bulan Ramadan untuk kula jenengan umatipun Kanjeng Nabi? Dawuhipun hadis Baihaqi ini, amma wahidatun. Adapun yang pertama, fa innahu, maka sesungguhnya, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadhana, maka sesungguhnya apabila datang awal malam atau malam yang pertama dari bulan Ramadan, yanzurullahu azza wa jalla ilaihim, Allah nadrah, memandang dengan pandangan rahmat kepada umat ini, kepada umat akhir zaman, kepada umatipun Gusti Kanjeng Nabi. Wa man nadharallahu ilaihi lam yu'adzibhu abadan, dan barang siapa yang dinadhrah, dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat,
selamanya orang ini tidak akan diazab oleh Allah. Jadi malam pertama niku awal Ramadan niku pun spesial ini. Makanya kalau datang kemudian awal malam, ya berarti awal malam berarti ini. Ojo akhir malam. Awal malam. Jadi kalau sudah awal malam niku lek jenengan dipatosi harus gampang di masjid atau di musola nenteni sholat tarawih yang pertama. Sida tarawih napa mboten lah kita nanti. Sebab Allah nadhrah. Pandangan Gusti Allah itu pandangan rahmat, dan siapa yang kemudian dipandang nadhrah dengan pandangan rahmat oleh Allah, lam yu'adzibhu abadan, dia tidak akan diazab oleh Allah, disiksa untuk selamanya. Lah kemudian pertanyaannya, kok bisa yang seperti itu Ustaz? Di antara kula panjenengan kok bisa kemudian tidak akan diazab? Dari pandangan rahmat itu, maka Allah menakdirkan orang itu gampang ibadah, gampang taat, gampang menjauhi maksiat, gampang menjauhi hal-hal yang menyebabkan kemurkaan Allah, sehingga dia ketika orang itu gampang ibadah dan taat, ujung-ujungnya kemudian dia tidak diazab alias mendapatkan surga Allah. Sudah wah memang biasanya seperti itu. Ya, itu. Jadi pandangan pertama, ya, yuk nopo carane kula panjenengan bisa mendapatkan nazarah, pandangan rahmat dari Allah. Maka jangan kemana-mana, di masjid, musola, menanti setelah jamaah isya, menanti pelaksanaan sholat tarawih. Kalau perlu siap-siap untuk tarusan, siap-siap lakukan ibadah. Ya, jangan dicari kesulitan. Ya, jadi titik kumpulnya tempat kebaikan, supaya dipandang nadhrah, pandangan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masih malam pertama, janji Allah sudah seperti itu. Wa amma thaniyatu, adapun yang kedua, dawuhipun Kanjeng Nabi, fa inna khulufa afwahihim hina yumsuna atyabu indallahi min rihil miski. Yang kedua, sesungguhnya bau-bau mulutnya orang-orang yang ahli puasa Ramadan hina yumsun, ketika di waktu sore, ketika di waktu sore lebih wangi, lebih semerbak di sisi Allah min rihil miski, dari bau minyak misik. Mari kita bahas ini hari ini. Di sini dikatakan bahwasanya bau-baunya mulutnya orang yang berpuasa. Baunya mulutnya orang yang berpuasa ini memang berubah. Ya, memang berubah. Tetapi perubahannya itu di dalam ungkapan hadis ini hina yumsun, ketika waktu sore. Maka dalam fikih kita mazhab Syafi'i, orang bersiwak menghilangkan bau yang tak sedap boleh saja tetap sunnah, asal catatannya qabla zawal, sebelum zuhur. Sedangkan kalau ba'da zawal, setelah zuhur, lah menurut pendapat yang muktamad, yang kuat, hukumnya adalah makruh. Sebab kalau ba'da zawal, setelah zuhur, itu perubahannya itu mulai. Perubahan mulut itu sudah terasa, dan lebih terasa hina yumsun, ketika di waktu sore. Makanya ketika waktu sore itu perubahan itu kemudian sangat-sangat kentara. Nah,
Tetapi perubahan itu di sisi Allah, bukan sisi manusia ya. Di sisi Allah perubahan yang seperti itu lebih wangi, lebih semerbak dari minyak misik, yang merupakan minyak yang paling wangi di dunia ini, yang paling mahal minyak misik. Ya, minyak misik loh, artinya kok dianggap minyak telon. Minyak misik, nah, ini. Kenapa kemudian baunya kemudian berubah? Ini merupakan imtihan, ujian buat kula panjenengan. Dengan bau yang berubah ini, supaya kita lebih menyendiri, zikir saja kepada Allah, baca Quran sendiri. Sebab nanti kalau banyak orang, baunya nggak sedap. Dan yang kedua, biasanya kalau kemudian bau yang tak sedap, orang nggak banyak omong. Sebab kalau sudah banyak omong itu khawatir melakukan banyak kesalahan. Man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Siapa sing banyak omong biasanya akeh salah. Siapa yang kemudian banyak omong wa kathurat dzunubu, banyak dosanya. Oleh karena itu kita kurangi omong. Ya, kalau kemudian jenengan mesti melek, mesti kemudian ngerasani kono, ngerasani kisi. Lebih-lebih kelompok bapak-bapak niki lho niki. Ya, lah ibu-ibu mboten. Ya nih. Ya. Jadi kalau kemudian kalau kemudian meleknya kita malah ngerasani kono, mencaci maki, sudah lebih baik tidur sudah. Sebab dengan tidur itu kita kemudian menghilangkan dari perbuatan dosa. Itu yang dikatakan naumu shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Sebab melek mesti maksiat. Wis menghindari maksiat tuh ruai. Tetapi dengan catatan kalau itu memang digunakan maksiat. Kalau memang asal muasalnya adalah asal muasalnya adalah memang boten, ya jangan dibuat kemudian untuk kemudian tidur. Eman hadirin. Ya, orang banyak berharap kemudian wabalighna Ramadan, sampaikan saya sampai bulan Ramadan. Begitu dia dapat Ramadan, turu. Ya, mari subuh turu. Ya, mari duhur turu. Mari asar turu. Begitu maghrib wis langsung wis. Ya, engko mari salat isya, mari tarawih turu meneh. Oh, eman hadirin. Orang berapa banyak orang yang berdoa wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berapa banyak orang yang berharap untuk mendapatkan Ramadan, belum habis Rajabnya dipanggil kalian Gusti Allah. Belum habis Sya'bannya dipanggil kalian Gusti Allah. Menjelang masuk Ramadan dipundhut kalian Gusti Allah. Dan kita insya Allah dipanjangkan usianya Allah dalam kondisi sehat walafiat. Terus dari Ramadan ke Ramadan saged kumpul kados ngeten iki, saged melaksanakan ibadah. Kita berharap seperti itu. Jadi kalau kemudian kita hanya untuk sekedar tidur, ya eman tadi. Ya, berarti menganu saat nggih mboten napa-napa. Golek ibadah niku sing tantangan. Ojo ibadah sing paling gampang. Ya, timbang kula maksiat terus tak turu ae zat. Iya, boleh ya, Diri. Tapi lah kok sakjane timbang maksiat tak darusan ae lho, ngoten lho, Diri. Timbang maksiat kula usah tak wiritan mawon kula niku sae. Timbang maksiat kula usah tak masjid jamek mawon kula tak iktikaf kali wiritan lho niku sae. Kono ya turu. Golek anak mojok. Nah, kemudian sehingga baunya itu atyabu indallahi min rihil misik itu di sisi Allah. Di sisi manusia mungkin baunya nggak sedap. Tapi itu bagi Allah lebih indah. Sebab dengan bau itu menghalangi kita banyak omong. Menghalangi kita kemudian banyak berucap yang tidak ada faedahnya.
ya menghalangi kita malah banyak berzikir kepada Allah, maka hal itu lebih indah daripada minyak misik. Minyak misik ketika di dunia habis, hilang mungkin, ya fana, rusak, tapi pahala panjenengan berkat dengan zikir kepada Allah, barokah ucapan yang baik, ucapan yang faedah, akan pahalanya tersimpan di sisi Allah, di akhirat akan kita dapatkan. Ah, itu yang kedua diri. Sedangkan yang ketiga, wa amma tsalitsatu, adapun yang ketiga, fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailatin. Ya Allah. Adapun yang ketiga, maka sesungguhnya para malaikat beristighfar, memohonkan ampun untuk umatipun Gusti Kanjeng Nabi niki, lebih-lebih yang ahli puasa Ramadan, pada setiap hari dan malam, berarti 24 jam Ramadan itu, mereka para malaikat beristighfar, memohonkan ampun untuk mereka. Ya Allah, kulun jenengan melek turu apapun aktivitas kebaikannya, malaikat terus beristighfar bulan Ramadan, memohonkan ampun kepada Allah untuk kulun jenengan. Alhamdulillah. Tidak terjadi hadirin ini di luar bulan Ramadan. Tidak akan terjadi yang demikian ini kecuali ada di dalam bulan Ramadan. Memang di luar Ramadan ada yang kemudian mendapatkan istighfarnya malaikat ketika kulon jenengan dawamul wudu, terus menerus kemudian wudu. Kan tidak setiap orang bisa 24 jam wudu. Ya, bangun kemudian ketika dia punya wudhu, malaikat memohonkan ampun untuk dia. Tetapi kalau bulan Ramadan 24 jam, kebaikan apapun, apa yang panjenengan lakukan, dimintakan ampun oleh para malaikat. Mereka beristighfar untuk kula panjenengan. Alhamdulillah. Ini tidak terjadi kecuali bulan Ramadan. Maka berharap untuk bisa mendapatkan bulan Ramadan. Wa ammar rabi'atu, adapun yang keempat, fa innallaha azza wa jalla ya'muru jannatahu fayaqulu laha. Adapun yang keempat, maka sesungguhnya Allah azza wa jalla memerintahkan kepada jannatahu, surganya, seraya kemudian Allah berfirman laha, kepada surga, ista'iddi, wahai surgaku, bersiaplah engkau, watazayyani, dan berhiaslah engkau, li'ibadi, untuk hamba-hambaku, ausyaka, hampir, nyaris, sebentar lagi, an yastarihu, mereka akan beristirahat, merasakan ketenangan, minta api dunia, dari sumpeknya, dari kemudian kelelahan duniawi, ila dari kepada tempatku, wa karamati, dan kemuliaanku, yaitu surganya Allah. Ya, jadi ketika bulan Ramadan, surga disuruh mempersiapkan diri. Ketika bulan Ramadan, surga disuruh berhias. Wahai surgaku, bersiaplah engkau. Wahai surgaku, hiasi dirimu seindah mungkin. Hamba-hambaku tidak lama lagi akan datang menempatinya tempat ini untuk selamanya. Loh, surga pun siap hadirin yang demikian. Nah, sing dinteni kepinok donya ae. Ya, juga ngono Ustaz, iya. Nah, oleh karena itu, ini kula panjenengan dinanti, dirindukan oleh surga. Oleh karena itu, ini hanya terjadi pada bulan Ramadan hadirin. Wa ammal khamisatu, adapun kemudian yang kelima,
fa innahu, maka sesungguhnya, idza kana akhiru lailatin ghafarallahu lahum jami'an, maka ketika umat Gusti Kanjeng Nabi niki masuk bulan Ramadan, kemudian mereka melaksanakan puasa Ramadan, dari hari ke hari mereka melaksanakan puasa Ramadan sampai datang akhirul lailatin, akhir dari bulan malam akhir dari bulan Ramadan, ghafarallahu lahum jami'an, Allah memberikan ampunan ya kepada seluruh dari umat ini. Wow, ya Allah, luar biasa ini. Tidak akan terjadi kecuali bulan Ramadan. Seluruh umat ini, lebih-lebih yang ahli puasa Ramadan, semuanya diampuni. Kemudian faqala rajulun minal qaum, ya, ada yang bertanya kepada Kanjeng Nabi, ahya lailatul qadar, napa niku malam lailatul qadar ya Rasul, sehingga mendapatkan ampunan. Faqala Nabi, kemudian Kanjeng Nabi bersabda, lah, oh bukan, itu lailatul qadar ada sendiri, ya, ada sendiri fadilah keutamanya. Alam taro ilal ummali ya'maluna fa idza farahu min a'malihim buffu ujurahum. Bukankah Anda mengetahui, ilal ummal, kepada para pekerja, wong sing biasa bekerja niku, ya'maluna, ketika mereka bekerja, Senin bekerja sampai kemudian Sabtu, awal bulan bekerja sampai akhir bulan, contohnya seperti itu. Fa idza farahu min a'malihim, maka mereka ketika selesai dari aktivitas kerjanya di akhir bulan, wufu ujurahum, bayarannya dikekno, ya, bayarannya diberikan. Yaitu sama dengan itu, mereka sudah bekerja, apa wujudnya? Amal soleh, puasa Ramadan, tadarrus Al-Quran, sholat jamaah 5 waktu, tarawihnya, witirnya, sedekahnya, takjilnya, aktivitas ibadah. Begitu di akhir bulan, maka kemudian di akhir bulan itu, maka kemudian mereka mendapatkan yang namanya bayaran itu diberikan. Lailatul Qadar lain yang demikian ini, mereka mendapatkan bayaran itu berupa apa? Ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betapa hirman nelongsonya, betapa khosarah ruginya orang yang masuk bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Terus lapo zaman Ramadan, gak lapo-lapo tak? Keluar dari Ramadan, dosa tidak diampuni, pahala tidak mendapatkan. Loh, zaman waktu itu nandi pas Ramadan, kok kemudian dosa tidak diampuni oleh Allah di akhir Ramadan, amalan tidak tambah. Loh, zaman lapo kalau tidak melakukan hal sampai tidak kemudian mendapatkan ampunan. Betapa kemudian ya hinanya orang yang semacam ini hadirin. Makanya dalam menghimbau dumateng awak kula piyambak datang panjenengan seluruhnya, mari bulan Ramadan yang akan datang ini kita jadikan bulan Ramadan yang terbaik. Sebab kula panjenengan belum tentu kepeduk Ramadan yang demikian. Umpamanya kita masuk Ramadan wis gak apa saonoe sak mampuni, Ramadan tahun depan aja saya akan lebih baik. Iya lek sik urip. Kalau kemudian kita sudah berpindah ke alam barzah, belum sampai mendapati Ramadan yang akan datang berikutnya, sudah rugi awet dhewe niki. Maka momen Ramadan yang terpenting bulan Sya'ban ini kita minta kepada Allah, ya Allah, balighna Ramadan, sampaikan kami di bulan Ramadan. Begitu panjenengan sampun mendapatkan Ramadan, punya azam, punya kekuatan tekad, Ramadan ini jadi Ramadan yang terbaik bagi saya. Dengan puasa Ramadan saya, dengan sholat tarawih saya. Sholat tarawih gak boleh cepet, golek cepet tuh beli karena niku hadirin. Ya,
kula mboten golek cepete, golek khusuke. Ya, kula golek khusuke. Kula kemudian lek tarawih, salat witir, golek mantepe. Kula lek darusan mboten golek cepet-cepete, sing tajwid, sing makharijul huruf. Sekalipun sekali dalam 1 bulan khatam, tapi kemudian bacaannya bagus, lebih bagus daripada cepet-cepetan kemudian masih banyak yang salah. Ya, sebab kalau sudah pakai speaker kemudian salah bacaannya, sing krungu gak iso ngilingno lara kabeh. Kita ini yang waduh lara kabeh gitu. Ya, waduh didawakno, waduh dipendekno. Niki kita lara kabeh yang mendengar, mau mengingatkan nggak bisa tapi lara kabeh yang mendengar. Ya, jadi dan kalau darusan, tadarus Al-Quran, ya makharijul hurufnya, tajwidnya dipakai. Dan kalau diingatkan namanya darusan itu, Kanjeng Nabi mudarosah kalian malaikat Jibril, ya Kanjeng Nabi baca disimak oleh Jibril, ya. Jadi kalau namanya darusan itu satu moco, yang lainnya menyimak. Ojo satu moco sing lene ngwimel ae kemudian kacang ijo dintekno. Ngotot ae ambek kolok dintekno. Iki mbok salah mbok ora niki. Niki sing kula critakan ten kampung kula hadirin. Lek niki mboten kula mboten anu. Ya. Mboten sebab pun mboten wonten sing jarang darusan. Nah, sing jenenge darusan niku satu baca, satu menyimak. Sebab al-qari wasami sawabun. Ya, fi ujurihima. Sebab sing maca maupun sing ngrungokno ganjaran niku padha. Maka Kanjeng Nabi kalau Jibril niku begitu, sampai di akhir kehidupan Nabi, kemudian sampai khatam 2 kali untuk kemudian menyimak Qur'annya Nabi. Jadi seperti itu. Dan kalau diingatkan teman, ya kudu kemudian diingatkan teman mandek, kemudian dibaleni lagi. Ya itu namanya begitu darusan. Ojo nguwoto dielingno meneng. Ya gak oleh diri. Ada di satu tempat itu begitu dielingno dampar nanti diguweto degel moro ngali ya diri. Loh lah kok pegel moro. Tak kira wong puri iku gak ono sik akeh wae. Jangan ada diri. Lah dilingno ya kudu gelem wong darusan kok. Lek gak gelem dilingno wis nang kamar dhewe aja gawe speaker. Ya. Mosok aku sak ayat ae bolak-balik salah, tapi memang salah. Ya gelem dilingno niki lho. Nah, niki. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu amalan-amalan kula panjenengan yang harus kula panjenengan perhatikan. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya kira pengajian ini hadisnya Baihaqi cukup. Insyaallah akan kita sambung nanti setelah pengajian, nanti masuk kembali dengan melanjutkan kitab Tambihul Ghafilin, kitab Fathul Mu'in dan sebagainya. Semoga kula jenengan diberikan sehat walafiat oleh Allah, keluarga besar Abah Haji Naim diberikan sehat walafiat oleh Allah seluruhnya, lebih-lebih Umi diberikan sehat walafiat oleh Allah, panjenengan diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk bisa menjadikan Ramadan ini menjadi ibadah yang terbaik di dalam bulan Ramadan. Baik, Bapak-bapak ada yang tanya? Kalau tidak saya akan menjawab ini sambil ibu-ibu nanti siap Bu ya. Kalau mau bertanya boleh. Ada 2 pertanyaan yang disampaikan lewat surat. Yang pertama, setelah mengucapkan salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, beliau mengatakan, maaf mau tanya, kalau menjelang puasa Ramadan, ibu kan banyak sholat malam diadakan di masjid-masjid, ya. Yang mau saya tanyakan, lebih baik sholat tahajud di rumah apa di masjid? Maaf yang saya ketahui sholat malam, sholat tahajud kan lebih afdal sendiri. Kalau kita sholat tahajud di masjid, apa niatnya jadi berjamaah Ustaz? Ya, begini Ibu. Ya. Jadi yang biasanya dilakukan di masjid itu memang adalah sholat berjamaah 5 waktu.
Tetapi kalau bulan Ramadan anjurannya terawihnya berjamaah. Malam Ustaz ya, kalau malam itu witirnya untuk Ramadan, witir Ramadan itu sunnahnya berjamaah. Ya, bahasa berjamaah niku tekanannya untuk bapak-bapak. Tetapi kalau ada ibu-ibu ikut dengan tetap jaga auratnya, jaga akhlaknya, boleh hadirin. Apalagi dengan diantar oleh suaminya bersama, dia memakmurkan 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, dan masjid niki, masjid Al-Fatah, dan masjid niki, dan masjid Jamek, ya, memakmurkan 10 hari yang terakhir, boleh. Sebab yang namanya witir, kalau bulan Ramadan itu sunnahnya berjamaah. Itu. Di luar Ramadan tidak ada anjuran jamaah. Soal kemudian panjenengan ngeten, panjenengan kemudian witir di masjid berjamaah, pulang, nanti Anda mau melaksanakan sholat sunnah yang lain boleh, boleh, asal jangan witir lagi ya, jadi kan witirnya sudah, kalau sudah witir, apakah nanti saya sudah pulang mau sholat tahajud ini, sholat ini, hajat ini, sholat ini, boleh, asal tidak witir lagi. La witrani fil lail. Tidak ada witir dalam satu malam 2 kali. Sebab witir itu maknanya ganjil. Kalau ganjil ditambah ganjil genap, akhirnya gak jadi witir nanti. Artinya witirnya di awal malam sudah gak usah witiran lagi. Bukan gak usah witiran lagi, bukan gak ada sholat sunnah yang lain, boleh. Dasarnya dari mana? Kanjeng Nabi mantun witiran selesai menjelang subuh, Kanjeng Nabi sholat 2 rakaat dengan duduk. Hadis riwayat Tirmidzi, Nabi sholatnya dengan duduk, lepas dari witir. Artinya bukan soal duduknya, tapi Nabi ternyata di sholat setelah witir. Ya, kadang-kadang seperti itu. Sekalipun ada ungkapan hadis, ija'alu akhir sholatikum fil laili witran. Jadikanlah oleh kalian sholat sunnah yang paling akhir bagi kalian itu ya sholat witir. Itu himbauan sunnahnya. Artinya kalau kalau kepintar masjid tumut witiran boleh. Ya bapak-bapak boleh. Tapi nanti saya di rumah tetap hajat, istighfar, tobat, mboten napa-napa, asal jangan witiran malih. Ngoten nggih. Paham gini? Nah, jadi kalau kemudian sholat tahajud dan sebagainya, ya memang betul afdalnya sendiri, tapi kalau bulan Ramadan dianjurkan berjamaah. Ya, itu. Saya lebih senang, lebih mantep kalau tahajud di rumah, lebih khusyuk. Monggo karena kekhusyukan jenengan, panjenengan mau ke masjid boleh, mau di rumah boleh. Saya lebih khusyuk di rumah boleh. Tapi yang di masjid pun punya fadilah dan keutamaan besar. Memang dianjurkan jamaah witir di waktu malam-malam Ramadan. Itu. Jadi intinya panjenengan yang bisa lakukan boleh. Ya. Jadi mau di rumah boleh, ya, mau kemudian di masjid boleh. Jadi, tetapi sing terpenting niku jenengan khusyuknya. Apalagi kalau ibu-ibu lebih bagus di rumah, apa-apa. Kalau saya ke masjid, pokoknya kemudian jaga auratnya, jaga akhlak, hati-hati, mboten napa-napa, pokoknya hati-hati. Gitu. Apalagi ada yang mengantarkan anaknya, putranya, suaminya, tambah sae. Gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, saat memberangkatkan jenazah ke kuburan makam yang benar itu posisi kepala di depan atau belakang? Di depan aja. Ya. Jadi ya biasanya kan ya di depan yang demikian. Jangan sampai di belakang. Ya di belakang kayak diunjal. Jadi di depan hadirin. Ya. Jadi ini menjadi pertanda supaya kemudian nanti masukkannya caranya seperti itu juga. Nggih, sekalipun ini bukan wajib dan badan, tetapi fadilah itu hal-hal yang begini harus diperhatikan. Ya. Kemudian niat puasa waktu kata Ramadan
Ramadhana napa Ramadhani, tolong dijelaskan singkat ben kula mantep lagi nggih. Yang terbagus itu lafadznya Ramadhani. Iki bolak-balik ditanyakan, niki sing bener Donan apa Doni Ustaz? Doni Ramadhani. Tapi betul dari segi i'rabnya ya, karena harusnya memang Ramadhana karena dia ghairu munsharif, tidak menerima tanwin. Tapi karena posisinya mudhof ya, maka kalau yang ghairu tidak menerima tanwin ini posisinya mudhof, akhirnya juga seperti yang munsharif, maka idhofahnya dikasrah juga. Sebab dia masih diidhofahkan, disandarkan kepada hadhihi sanati. Terus kula ulang malih niatnya nggih yang awam umpamane salah mboten napa-napa. Tapi ten hasya bajul niku diingatkan betul. Masih awam lek iso ojo salah. Kula ulangi malih niati, kula ulangi. Nawaitu sauma ghadin, nanti diikuti kula klien niki kula. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Fardhal boleh langsung lillahi ta'ala boleh karena sudah fardhannya. Orang kadang-kadang masih kurang mantep tambahi fardhal malih gak apa-apa wis. Fardhal lillahi ta'ala. Wonten malih yang menamai imanan wahtisaban boleh hadirin. Sing gak boleh mantil lillahi ta'ala ditambah Allahu Akbar. Nah ini tuh yang betul. Ya. Allah. Siap. Baik ya, saya ulangi lagi niatnya sing bener, mungkin-mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang ada ini pelan-pelan mengganti niatnya. Lah sing biyen-biyen ya napa awam hadirin mboten ngerti i'rab dimaklumi lah. Karepe ngoten, tapi jenenge wong kadang-kadang lafadznya kurang tepat. Tapi maksudnya itu beliau niatnya itu. Insya Allah sudah selesai. Tetapi yang ke depan, kalau kemudian ada yang lebih bagus bacaannya tepat, kenapa tidak gitu. Jadi kalau ulangi malih, ya sama-sama nggih. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Fardhannya karena sudah di depan itu nggak apa-apa, nggak usah, tapi pakai mantep mboten apa-apa. Kula ulangi malih panjenengan tiru. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Intinya Ramadannya yang untuk ini dikasroh Ramadhani. Jadi doni ya boten donan nggih doni. Ramadhani hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Pun ngoten. Kalau kinten cekap ya hadirin. Ya, saya kira ibu-ibu ada yang masih tanya? Sudah ya, alhamdulillah. Ya, baik. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Barokah pertemuan yang terakhir ini semuanya diberikan sehat walafiat oleh Allah, sakit masuk bulan Ramadan dengan maksimal melaksanakan puasa Ramadan dan berbagai macam kewajiban dan sunnah dalam bulan Ramadan. Di samping itu jenengan diberikan rezeki halal barokah melimpah. Ya, sakit THR di awal bulan bukan akhir bulan. Ya, insya Allah segalanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisiril Fatihah.